Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang dan sukacita buat saudara. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Semoga Tuhan memulihkan kesehatan saudara. Kiranya Tuhan menyembuhkan saudara. Dan saudara yang mengalami pergumulan hidup, kiranya saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 385 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 yang berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sering kekurangan makanan, pakaian, dan tubuhnya semakin lama semakin lemah. Ia dilawan oleh musuh yang bengis. Ia sering dipukul dengan cemeti. Ia pernah dirajam. Ia pernah dipenjarakan. Ia pernah tenggelam di laut. Ia pernah kecurian. Pekerjaannya dihalang-halangi oleh guru-guru palsu. Namun walaupun begitu banyaknya kepahitan hidup yang dialaminya, semuanya itu dijalaninya dengan hati yang tetap bersukacita di dalam Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Sebab Paulus menganggap bahwa bagi dia penderitaan itu pasti akan berlalu, dan sukacita yang kekal akan menggantikannya, yaitu keselamatan yang kekal di sorga. Semua jerih lelahnya dalam melayani Tuhan tidaklah sia-sia. Itulah pengertian dan pengharapan yang tertanam di dalam diri Paulus, sehingga walaupun dia mengalami suatu pergumulan hidup, melewati penderitaan, dia tidak pernah tawar hati. Paulus lebih berharap kepada kemuliaan kekal yang penuh di sorga daripada kehormatan dan kenikmatan lahiriah
atau kenikmatan tubuhnya yang fana, yang hanya bersifat sementara. Tetapi Paulus menganggap semua kesukarannya itu ringan, karena menurut dia kemuliaan itu jauh lebih besar dari kesukaran atau kepahitan yang dia rasakan selama masa hidupnya. Selain daripada itu, alasan Paulus mau menghadapi itu semua dengan bersuka cita, karena memang Paulus ingin menempatkan dirinya menjadi figur untuk membuat orang semakin banyak yang terselamatkan. Dan dengan itu, akan semakin banyak juga umat yang mengucap syukur kepada kemuliaan Tuhan. Itulah penderitaan yang bermisi untuk diri sendiri, sekaligus bermisi untuk orang lain juga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita juga pasti pernah mengalami masa-masa sulit, merasakan penderitaan, walaupun bentuk penderitaan yang kita alami masing-masing berbeda. Mungkin saja kita menderita karena perbuatan jahat sesama kita sendiri. Mungkin juga karena perbuatan orang yang membenci kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin juga kita menderita karena minimnya ketersediaan kebutuhan-kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita masing-masing disapa oleh Tuhan supaya kita tetap bersuka cita, supaya kita jangan tawar hati ketika kita mengalami itu semua, mengalami penderitaan. Kita harus ingat apa yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan ayat 17 yang berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Jika Paulus mempunyai prinsip hidup seperti yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13b sampai ayat 14 yang berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Maka kita juga sebagai orang yang percaya, sekarang ini kita juga harus seperti itu. Bagaimanapun keadaan hidup lahiriah kita, janganlah itu menurunkan semangat kita untuk memperoleh kemuliaan, keselamatan, kehidupan yang kekal. Tetapi kita harus tetap semangat dalam pengharapan, yaitu berpengharapan akan kehidupan yang kekal. Kita harus memahami tentang penderitaan itu. Penderitaan itu akan menempa kita untuk menjadi umat yang tahan uji. Dan oleh tahan uji itu, maka kita menjadi orang yang bisa berharap untuk mendapatkan hadiah surgawi, yaitu mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang terkasih, apapun kendala atau tantangan, penderitaan yang sedang kita alami, hendaknyalah kita tetap semangat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Jangan kita menjadi tawar hati. Jangan putus asa. Sebab tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal di sorga, bukan kehidupan fana yang ada di dunia ini. Paulus berkata, "Bersukacitalah dalam berpengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Roma 12 ayat 12. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang setia terhadap janji-Mu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus pada hari ini. Kami boleh bangun pada hari yang baru ini dengan sehat, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Terima kasih buat semua perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, terima kasih atas sapaan-Mu yang kudus yang telah kami dengarkan saat ini. Kasihanilah kami, kuatkanlah kami untuk bisa melewati masa-masa sulit,
masa-masa penderitaan yang kami alami selama kami masih berada di bumi ini, supaya kami tidak tawar hati dan tidak berputus asa. Ingatkanlah kami kepada mahkota kehidupan yang akan Engkau berikan kepada setiap orang yang tetap bertahan melewati berbagai penderitaan dengan tetap hidup bersuka cita menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Melalui kuasa yang ada padamu. Karena kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun hari ini. Ya Tuhan, berikanlah umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa, hidup kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami dan lindungilah kami dalam segala aktivitas perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.